Saya dari SMP umum. Oh, Masya Allah. Dari SMP Negeri 1. Dan itu pun bukan anak yang pinter. Masya Allah. Saya lulus SMP itu nilai merah saya ada 2. Masya Allah. Hypod Hijrah TV Podcast. Go to Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Hijrah TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami dalam program acara Hypod Hijrah TV Podcast. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial pemirsa. Beliau datang jauh-jauh dari Pulau Jawa ke Lampung ini, Masya Allah. Dan beliau ini adalah salah satu lulusan S3 dari Universitas Islam Madinah. Beliau juga adalah ketua dari STDI Imam Syafi'i Jember. Beliau juga adalah pembina dari KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Masya Allah pemirsa, tidak usah lama lagi, kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan wa rahmatullahi. Masya Allah Ustaz. Sehat Pak ya? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah Ustaz, ini adalah suatu kehormatan bagi kami sehingga antum bisa meluangkan waktu antum untuk hadir di studio podcast kita. Masya Allah. Dan ini satu kehormatan bagi antum hadir di tengah ini. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Ya Ustaz. Ini tidak terbayang sampai di Lampung ternyata di sini ada studio. Masya Allah. Nah Ustaz. Alhamdulillah kita sudah mengudara di satelit. Alhamdulillah kurang lebih 5 tahun ini Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah tetap istiqomahkan kita. Amin. Untuk bisa tetap berdakwah. Iya, alhamdulillah. Memang kita media sosial, kita harus TV. bisa bermanfaat dimanapun kita berada. Prinsip dakwah itu tidak dibatasi oleh ruang, fasilitas ataupun waktu. Ya. Kapan, di mana, dengan apapun kita bisa bermanfaat. Kita harus lakukan itu. Masya Allah. Iya, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, Afwan Ustaz, ini melihat dari latar belakang pendidikan antum, Ustaz. Itu Masya Allah, mungkin banyak yang ingin tahu juga Ustaz, bagaimana sehingga antum itu bisa menempuh pendidikan dari mulai S1, S2 dan S3 di salah satu universitas yang banyak para thalabil ilmu mengidam-idamkan untuk bisa belajar di sana Ustaz. Baik. Tahu Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Gini Pak, perjalanan saya menuntut ilmu di Jamiah Islamiyah atau Islam University itu berawal dari ketika saya masuk pesantren Al-Irsyad di Tengaran, Salatiga, Jawa Tengah ya. Yeah. Itu saya dapatkan ustaz-ustaz saya, ada yang lulusan dari Libya, ada yang lulusan dari King Muhammad bin Saud di Riyadh, ada sebagian dari Jamiah Islamiyah. Nah, waktu itu saya menjadi terbuka, oh ternyata ada akses untuk bisa kuliah di Saudi Arabia. Maka sejak saat itu, sejak saya tahu bahwa ada peluang untuk menimba ilmu di Masjid Nabawi, di kota Madinah secara khusus, dan di Jamiah Islamiyah, saya sudah bertekad bahwa saya tidak mau sekolah kecuali di sana. Sampai waktu itu saya masih ingat sampai sekarang, nenek saya itu begitu ketakutan. Kalau nanti tidak kesampaian bagaimana? Kamu anaknya siapa? Kamu tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu akses sana itu bagaimana. Kalau ternyata tidak bisa gimana? Mereka nenek saya ketakutan kalau saya stres misalnya gitu kayaknya. Gitu. Tapi saya optimis bahwa sejak saat itu saya harus bisa. Saya belum tahu caranya gimana, tapi saya harus bisa. Saya terus berdoa sama Allah SWT, terus mencari tahu. Yang saya ngerti waktu itu bahwa namanya pendidikan, modal utamanya adalah ilmu, modal utamanya adalah skill kita, kemampuan kita. Maka saya belajar. Saya dari SMP umum. Oh Masya Allah. Dari SMP Negeri 1. Dan itu pun bukan anak yang pinter. Masya Allah. Saya lulus SMP itu nilai merah saya ada 2. Masya Allah. Kok bisa Ustaz? Ya itu, karena ya dulu saya kalau boleh dikata ya enggak semangat belajar lah gitu, main. Yang penting saya main itu sudah selesai bagi saya. Seakan-akan hidup itu cuma main. Tapi setelah saya masuk pesantren ternyata
hidup tidak sesimpel yang waktu saya di SMP main gitu loh. Iya. Ternyata ada yang namanya belajar ilmu. Dan sejak itulah saya tidak tahu bahasa Arab sama sekali. Baca Al-Quran saya belum lancar saya. Masuk pesantren itu belum lancar bahasa Arab. Iya. Tapi setelah saya masuk pesantren dan sadar saya harus belajar. Apalagi ada mimpi untuk bisa kuliah di Timur Tengah. Saya tidak tidur siang di saat teman-teman saya tidur siang. Saya kalau sudah malam saya harus bangun. Saya bangun, pinjem bekernya teman. Saya tidak punya beker. Saya pasang beker miliknya teman. Jam 1 malam, jam 2 malam saya bangun, sholat sebisanya, dan kemudian belajar. Saya merasa saya ada ketertinggalan dengan teman-teman pesantren yang lain. Di saat yang lainnya itu sudah lancar baca Al-Quran, sebagian sudah bisa sedikit-sedikit bahasa Arab. Saya nol besar. Dua-duanya baca Al-Quran nol besar, apalagi bahasa Arab. Apalagi bekal ilmu agama, saya betul-betul nol besar. Maka saya berusaha mengejar ketinggalan. Di semester 1, saya dapat nilai itu 8 ya. 85. 85. Ditanya sama teman, nilaimu berapa? 85. Itu saya diketawain sama teman. Dapat nilai 85 itu padahal saya sudah merasa ini nilai yang sudah luar biasa bagi saya gitu. Jadi diketawain. Saya tidak sakit hati. Saya terpukul. Saya tertantang untuk mengatakan semester depan saya harus lebih. Saya akan buktikan bahwa saya bisa dan saya lebih baik dibanding Anda. Di semester selanjutnya saya ranking 5 di pesantren. Saya katakan saya harus lebih. Di semester selanjutnya saya ranking 3. Sampai akhirnya saya mentok di ranking 2 di pesantren itu. Jadi itu awalnya. Kemudian setelah itu mulailah terbuka kesempatan, ternyata ada daurah-daurah di mana dosen dari Jamiah Islamiyah itu dikirim ke Indonesia untuk mengadakan daurah sambil seleksi. Tapi uniknya pesantren saya waktu itu, pesantren Islamul Irsyad itu belum muadalah. Muadalah itu adalah penyetaraan. Sehingga ketika saya daftar ditolak karena dengan alasan pesantren Anda belum diakui, belum disetarakan dengan SMA di Madinah. Saya tidak pesimis. Ya sudah ditolak, itu bukan berarti selesai harapan saya. Tidak. Saya tetap optimis. Saya berdoa, ya Allah, ini kesempatan di depan mata. Hanya saja kendala teknis. Saya berpikir, insya Allah ada solusi. Saya berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, bukakanlah peluang ini. Saya terhenti di sini langkah saya. Saya optimis. Saya ikuti daurah itu, daurah dari Madinah. Dan saya terus berdoa, mohon kepada Allah untuk diberi solusi. Subhanallah, saya dipanggil oleh syekh yang lain. Masya Allah. Oleh ketua rombongan itu, ketua delegasi, saya ditolak. Tapi justru oleh syekh yang lain saya dipanggil. Dia panggil, namanya Syekh Abdurrahman Sa'di Al-Ahmadi. Itu sama So'odak Jan. Duanya itu yang manggil saya. Saya dipanggil ke ruangan di tempat mesnya beliau di Cipanas waktu itu, Pak. Dipanggil, ditanya, Arifin, kamu pengen kuliah di Madinah enggak? Saya bilang, saya sangat pengen. Saya sangat mendapatkan bisa kuliah di Madinah. Kata beliau, kenapa kamu tidak daftar? Saya sampaikan saya sudah daftar, dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi karena saya di pesantren yang kondisi demikian. Sudah, kalau gitu duduk. Saya dites oleh 2 orang syekh, Abdurrahman Sa'di dan So'odak Jan. Saya dites hafalan Quran, bahasa Arab, pengetahuan umum tentang ilmu agama gitu. Saya jawab sebisa, semaksimal saya bisa lakukan. Terus uniknya waktu itu belum pengumuman. Kan tidak langsung pengumuman, harus nunggu setahun. Saya diberi komitmen oleh saya kasih waktu 1 bulan. Kamu lengkapi persyaratan, akte terjemahan diterjemahkan, ijazah diterjemahkan. Saya sampaikan ijazah saya belum disetarakan. Apa yang ada ijazah itu pokoknya terjemahkan saja. Maka dalam 1 bulan akhirnya saya berusaha menyelesaikan administrasi itu. Dapat. Dan kemudian saya kirimkan melalui pos waktu itu. Terus saya tambahi, saya bersurat kepada Syekh bahwa saya sudah demikian, saya sangat mengharap, saya ingin sekali kuliah di dinas seperti itu. Subhanallah, diterima. Masya Allah. Diterima. Nah, dari situlah
saya mendapatkan satu pelajaran penting bahwa tidak ada kata mustahil. Kunci yang sukses yang kita miliki adalah kemauan. Kemauan itu akan membimbing kita untuk berdoa, untuk optimis, untuk berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan, dan juga kemudian optimisme itu adalah husnudzon kepada Allah SWT bahwa Allah itu bisa. Walaupun secara administrasi saya itu belum memenuhi, tapi akhirnya Allah bukakan pintu. Saya dipanggil, bukan saya datang. Nah gitu. Nah setelah itulah saya diterima di S1 di sana, kemudian kuliah linear. Saya hanya punya satu pikiran, saya harus belajar maksimal di sini. Saya waktu itu tidak punya mimpi untuk S2, S3. Saya pengen ada kemarin, tapi tidak fokus ke sana. Saya fokus bagaimana apa yang di depan mata. Saya belajar, saya kuliah, saya baca, saya mengikuti kajian-kajian saya. Pokoknya saya ingin menjadi bagian yang terbaik, walaupun bukan terbaik, tapi menjadi bagian dari orang yang baik, maksimal memanfaatkan peluang itu. Ya, berusaha semaksimal mungkin. Ya, betul. Dan ketika kesempatan pendaftaran S2 itu adalah kami atau saya waktu itu angkatan perdana skema rekrutmen S2 itu dengan terbuka, tes terbuka. Sebelumnya pakai skema sponsor. Jadi mahasiswa yang kenal dengan dosen, disponsori oleh dosennya, diajukan, diusulkan. Polanya adalah sponsor. Nah, saya dulu berpikir saya yang penting belajar, saya kenal dengan Syekh. Saya ya namanya mahasiswa, di bayangan saya mahasiswa ya seperti halnya di Indonesia, aktif di organisasi. Namun di sana kan tidak boleh ada organisasi. Nah, saya dari S1 merintis ada namanya organisasi, sebetulnya namanya Mandub. Untuk mengorganisasi keperluan mahasiswa Indonesia di Saudi, di Madinah. Kita adakan pertemuan ya seperti halnya HMI atau PII, kayak gitu, ada organisasi, walaupun itu terlarang di Saudi sebetulnya. Tapi kita berteduh dengan regulasi di Jamiah Islamiyah bahwa adanya kemanduban, perwakilan. Gagasan adanya perwakilan mahasiswa itu akhirnya justru diterima oleh Jamiah Islamiyah. Bahwa justru diterapkan ke semua negara untuk proses administrasi keimigrasian cukup diwakili satu orang, tidak harus semua mahasiswa datang ke kantor, dan akhirnya itu diterima. Dan setelah selesai S1, saya pikir polanya masih sama, yaitu sponsorship. Jadi ada dosen yang mensponsori. Ternyata tidak. Sistem berubah ternyata dengan ujian terbuka. Pendaftaran, ujian, siapapun yang berminat silakan daftar. Sehingga waktu itu di angkatan saya yang mendaftar itu lebih dari 100 sekian mahasiswa dari seluruh negara ikut tes seleksi secara fair, diambil dari nilai yang tertinggi. Waktu itu kuotanya hanya 15 orang untuk S2 di jurusan fikih, yang daftar lebih dari 100. Dan ternyata saya masuk di 10 besar. Oh, Masya Allah. 10 besar dan diterima. Saat itulah kemudian waktu S2 saya IPK-nya tertinggi. Di angkatan saya adalah tertinggi. Sehingga saya termasuk yang mendapatkan piagam dari Gubernur Kota Madinah. Terus saya lanjut S3. Itu lebih mudah karena sudah linear ya. Kalau udah S2 biasanya akan bisa S3 gitu. Apalagi kalau nilainya bagus. Di S3 pun saya termasuk nilainya yang tertinggi. Walaupun akhirnya saya buru-buru segera pulang karena mikirkan anak, sudah waktunya sekolah. Proses administrasi saya percepat. Seharusnya saya harus mengikuti revisi, menunggu hasil nilai penetapan nilai. Saya tidak revisi, saya selesaikan revisi disertasinya. Tapi untuk penetapan nilai dan lain sebagainya saya tinggalkan. Saya sampaikan kepada Jamiah Islamiyah bahwa saya ingin menyelamatkan pendidikan anak karena mereka sudah telat gitu. Sehingga akhirnya untuk S3 saya tidak sampai mengikuti proses penetapan nilai. Saya cuma meminta kepastian apakah saya tetap dianggap lulus. Kata mereka iya, tetap dianggap lulus. Tapi prosedurnya prematur. Ada beberapa tahapan yang saya tinggalkan. Karena selama itu tidak mempengaruhi pada kelulusan. Saya bilang tidak apa-apa, saya administrasi saja, saya sudah puas dengan ini, katanya bilang gitu. Masya Allah. Masya Allah, Ustaz. Mendengar cerita antum ini
sangat wajar Ustaz ya. Kalau antum itu sangat dikenal oleh para masyayikh. Bahkan saya pernah lihat di media sosial Ustaz, ada satu syekh, Nana lupa nama syekhnya, cuman waktu beliau ditanya tentang ustadz di Indonesia yang paling layak diambil ilmunya, dan beliau Masya Allah menyebut nama antum Ustaz. Oh, itu karena dosen saya sendiri. Oh. Itu saya sama Ustaz Sulaiman Raili. Oh iya, Sulaiman. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ya, setiap mahasiswa idealnya itu kan dia kenal dosennya. Iya. Dan dosen normalnya ya kenal mahasiswanya. Oh, Masya Allah. Hanya karena saya tadi menggerakkan mahasiswa, memanage kegiatan mahasiswa, ketika kita ketemu dengan saya, kunjungan ke saya, itu selalu saya yang menghubungi, saya yang meminta komitmen jadwal untuk kunjungan saya. Alamat saya itu saya yang nyatet, saya yang hafal. Akhirnya saya banyak kenal saya, dan saya banyak kenal. Walaupun saya lintas prodi ya. Dosen-dosen yang di prodi ilmu, saya di prodi fikih. Dosen yang di prodi ilmu hadis, saya akrab dengan mereka, saya kenal dengan syekh-syekhnya. Sehingga kita sering berkunjung baik di kantornya ataupun di rumahnya. Dosen, apalagi yang dosen akidah, saya berusaha dekat dengan kenal, walaupun itu bukan dosen yang ngajar saya tidak diajar oleh beliau, tapi di luar kelas saya akrab dengan beliau, kenal, sehingga ketika kita mahasiswa Madinah kunjungan ke rumah, saya lah yang hubungi dosen itu, karena saya prinsip begini, jaringan itu harus dibentuk. Yang kedua, ketika kita berada di satu komunitas di kampus, pembagian prodi ini kemudian itu kan hanya faktor formalitas, adapun ilmu. Ya, siapapun yang dia memang pakar di bidangnya, saya harus belajar dari dia, walaupun dia bukan dosen yang mengajar saya, tapi dia pakar, punya kepakaran di situ. Saya harus kenal, saya harus dekat, saya harus belajar dari beliau. Sehingga seperti itu prinsipnya gitu. Sehingga kita tidak terjebak dengan klasifikasi keilmuan yang akhirnya menjadikan saya hanya kenal dengan dosen di prodi saya. Nah, betul. Saya prinsip saya, selama dia ahli ilmu, saya butuh ilmunya, saya dekat. Agar ketika kita mengembangkan diri, baca, mendengar satu masalah, satu tema, kita ada referensi orang yang memang pakar di bidangnya gitu. Betul Ustaz. Gitu. Allah. Ya Ustaz, mendengar cerita antum tadi bahwa di doktoral prosesnya lebih agak mudah Ustaz ya, karena memang sudah di jalur S2 dan nilai, salah satu nilainya juga sudah paling tertinggi gitu Ustaz ya. Betul. Nah, yang Anda mau tanyakan Ustaz, waktu itu angkatan antum dari Indonesia ini siapa aja Ustaz untuk program doktoral? Ini memang di Indonesia, di Jamiah Islamiyah itu memang selektif banget ya. Sangat sedikit sekali yang diterima. Selektifnya itu sejak S2, masuk S2 itu betul-betul selektif, sedikit sekali yang punya kesempatan untuk lolos. Karena ujian, banyak teman-teman saya itu pesimis kalah sebelum mencoba. Jadi sekedar mau daftar saja tidak mau, karena sulit, berat. Padahal ya tidak juga, biasalah. Namanya juga ujian. Ya, siapa beruntung dia dapat, itu aja prinsipnya kan. Harus berani mencoba dulu gitu. Namun kadang sudah pesimis dulu. Nah, ketika kita sudah kehilangan momentum, yaitu tidak lagi S2, maka S3-nya tidak mungkin dong. Iya, betul. Ke S2-nya aja tidak, apalagi S3-nya gitu. Saya tidak mau kehilangan momentum itu. Saya harus coba. Diterima tidak terima itu urusan Allah SWT kan gitu. Betul. Nah, memang dulu ada namanya kuota. Setiap tahun masing-masing prodi itu menetapkan kuota. Misalnya di S2 fikih waktu itu, kuotanya ditetapkan maksimal hanya 15. S3 ilmu fikih waktu angkatan saya hanya 5 orang kuotanya. Kita itu kuliah hanya 5 orang. Yang 1 itu orang Saudi, yang 4 orang non Saudi. Dan kemudian di tengah perjalanan di bulan kedua, kita ada titipan dari Ummul Qura yang namanya Dr. Bandar Balilah yang sekarang menjadi Imam Masjidil Haram. Dan menjadi anggota Hayat Kibarul Ulama di Saudi. Itu teman sekelas. Titipan dari Ummul Qura, karena Ummul Qura tidak ada program S3 fikih, sedangkan beliau waktu itu sudah kandidat jadi Imam Masjid Haram. Syaratnya harus doktor. Di Ummul Qura tidak ada, maka beliau dikirim ke Madinah, dititipkan di Madinah untuk mengikuti teori di Madinah, termasuk disertasi beliau di Madinah. Beliau teman satu bangku dengan saya itu. Gitu, para Gofik. Iya, Ustaz.
Jadi waktu itu antum sendiri Ustaz ya untuk doktoral? Iya betul. Untuk doktoral fikih di angkatan kakak kelas saya itu cukup jauh, di bawah saya juga cukup jauh. Berarti di antara para doktor yang ada di ustaz-ustaz kita di Indonesia ini antum termasuk paling senior Ustaz? Enggak juga ya. Ada kakak kelas kita yang senior, cuman kan faktornya kadang ini tantangan mahasiswa Madinah Ummul Qura itu beda dengan mahasiswa lain. Banyaknya biro perjalanan haji umroh yang itu merupakan peluang bisnis yang luar biasa ya. Sekali menjadi guide, kalau guide-nya mahasiswa S2, mahasiswa itu kan luar biasa dibanding kalau guide-nya S1 gitu. Ini adalah yang menjadi tantangan ya, penghambat ke bahasa tepatnya. Jadi rintangan bagi mahasiswa itu untuk fokus di pendidikan S2, S3-nya. Akhirnya banyak yang tidak selesai atau ya selesai asal selesai gitu karena waktunya habis untuk melayani jamaah haji umroh. Padahal kalau kita ingin belajar, kita harus membaca banyak, mendengar banyak, menganalisa banyak. Kemudian kita harus nulis gitu. Nah, waktu itu kan sangat banyak tersita ke situ. Nah, komitmen mahasiswa Madinah untuk fokus belajar menyelesaikan disertasinya, banyak membaca, menganalisa, mendengar, ini sangat dibutuhkan. Nah, di era Ana masih di Madinah, Ana berusaha mengingatkan adik-adik kelas. Ada komitmen loh ya, ada aturan main loh ya, bahwa mahasiswa Madinah tidak boleh bekerja baik dengan upah atau tanpa upah. Nah, itu di ikamahnya itu izin tinggalnya itu di stempel ada, tidak diizinkan untuk kerja dengan upah atau tanpa upah. Nah, komitmen untuk menjaga ini kadang-kala diabaikan oleh banyak teman. Karena ya selesai jenjang S2, jenjang S3, tapi karena waktunya banyak kerja di luar, akhirnya ya asal selesai gitu kan. Termasuk S1 pun gitu, banyak yang asal selesai. Kapasitas keilmuannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena dia baca minim, hadir di halaqahnya para masyayikh juga jarang, apalagi menganalisa, diskusi dengan teman kayak gitu. Akhirnya ya menjadikan kualitas itu yang akhirnya turun. Bahkan banyak yang hari ini yang sudah S2 akhirnya DO. Tidak selesai karena waktunya habis untuk guide, jadi guide ya, jadi pelayan. Termasuk antum tahu lah itu. Masya Allah, ya Ustaz, berarti itu memang salah satu hambatan Ustaz bagi para mahasiswa. Karena memang berat Pak, hidup di Saudi dengan gemerlap yang sedemikian rupa, kita hanya hidup dengan living cost yang hanya 800 rial. Lagi sudah punya istri, punya anak, itu memang terasa berat sekali, terasa pahit di bibir. Ustaz. Oh iya Ustaz, setelah antum menyelesaikan sekolah antum di Universitas Islam Madinah, kemudian apa antum langsung pulang ke kampung halaman atau ada perjalanan lain? Sebelum saya selesai, kita sudah dengan beberapa teman-teman itu sudah berkomitmen merintis STD Imam Syafi'i. Sehingga STD itu dirintis kita belum selesai, kita masih kuliah di sana. Masya Allah. Nah, sehingga ketika awal-awal STDI berdiri, waktu Ustadz Ali Misri, Hamidullah ya, beliau sudah di Indonesia, kita mahasiswa itu masih patungan. Dari uang living cost yang hanya 850, itu kita potong lagi 50 real untuk mensupport STDI di awal berdirinya. Masya Allah. Untuk apa? Untuk tambahan gaji awal-awal karyawan STDI. Karena belum dikenal, belum banyak support terhadap STDI waktu itu, sehingga pendanaannya masih sangat berat. Nah, kita kadang masih bantu kirim dari Saudi, dari hasil donasi dari sesama mahasiswa, itu kadang 1.500, kadang 2.000 untuk tambahan operasional STDI gitu. Masya Allah. Berarti pada saat antum masih sekolah di Madinah, STDI udah mulai dirintis? Sudah mulai berdiri. 2007 itu mulai dirintis, dapat izin operasional 2010. Berarti saya lulus 2010. Artinya 3 tahun itu masa perintisan itu kita masih dalam fase-fase studi ya, masih belajar. Gitu.
Dan waktu itu yang paling banyak di lapangan siapa Ustaz yang di Indonesia? Ustadz Ali Misri, ada Ustadz Nur Ihsan Silviantoro, ada Ustadz Nur Khalid Kurdian, Ustadz Ahmad Daniel itu yang sudah di Jember. Di Jember. Memang beliau juga asli orang Jember, Ustaz, seperti antum? Tidak ada. Oh, tidak ada. Mereka bukan orang Jember sama sekali. Tidak ada satupun dari mereka yang ahli Jember. Terus kenapa menjadi awal pemilihan kota Jember itu, Ustaz? Jadi gini, Pak. Ya, kita dulu bermimpinya STDI itu didirikan di Jogja. Iya, Dengan 1001 alasan Jogja. Betul. Kenapa harus Jogja? Metropolitan dan kemudian murah, kota pelajar dan seterusnya gitu kan. Sudah dikenal infrastruktur, transportasi mudah dan lain sebagainya. Tapi di tengah jalan ketika gagasan mendirikan kampus dengan bahasa Arab itu kita gelontorkan, ternyata tidak banyak orang yang support. Justru banyak orang yang nonton gitu. Penontonnya banyak. Kritiknya juga banyak yang mengkritik gitu. Nanti kuliah belajar filsafat lagi macam-macam lah intinya gitu. Di tengah kondisi semacam itu muncul tawaran bahwa di Jember ada sekolah mangkrak. Sudah ada tanahnya sekian ribu, ada bangunannya, ada kelas, ada kantor, ada masjid. Kita akhirnya berpikir pragmatis. Daripada kita mencari tanah lagi, cari bangunan lagi, donasi lagi, ini sudah ada siap tinggal pakai. Udah akhirnya kita terima. Walaupun ketika tawaran itu kita terima, ya terjadi kontroversi di internal kita, penggagas STDI itu. Ada yang berkata, STDI di Jember itu, kalau kita buat di Jember, transportasinya susah, kota kecil, banyak yang kenal tentang Jember, terus fasilitas macam-macam masih sangat minim, tidak seperti di Jogja kayak gitu. Maka perbandingannya itu bagaikan langit dengan bumi kalau Jogja dengan Jember gitu kan. Di saat diskusi semacam itu saya bilang gini, kalian itu mahasiswa ilmu agama, talibul ilm, ada S2, ada yang sedang menempuh S3. Masa tidak malu dengan yang namanya Freeport? Amerika itu orang kafir. Mereka tidak berkata irian. Mereka tidak takut, tidak gentar dengan gunung di Irian, pegunungan yang tidak ada infrastruktur sama sekali. Mereka mau datang ke sana. Sudah terbiasa hidup mewah di Amerika, di Eropa, tapi mau ke Afrika, ke Irian. Kenapa? Karena di sana ada emas. Demi emas mereka berani menghadapi tantangan yang sedemikian berat. Meninggalkan kenyamanan demi apa? Demi mimpi mendapatkan emas. Lah, akhirnya mereka respon, lah kalau di Jember emasnya apa? Saya bilang justru inilah emasnya itu antum. Daya tariknya adalah antum, para ustadz S2, S3 yang punya konsep pendidikan, mengadopsi Jamiah Islamiyah yang sudah tidak lagi perlu promosi tentang apa itu Jamiah Islamiyah, diterima dan bahkan menjadi mimpi banyak santri. Kemudian tiba-tiba antum datang, doktor S2 yang pernah pendidikan di Madinah semua, kemudian mengatakan di sini ada miniatur Jamiah Islamiyah di Madinah, di kota Jember. Inilah emasnya. Sehingga spiritnya orang ke Jember bukan karena Jembernya, tinggal di Jember ada STDI-nya. Suatu saat akan datang ribuan orang ke Jember bukan karena di Jember ada tempat wisata, bisnis atau yang lainnya, karena di Jember ada STDI. Dan hari ini sudah terwujud itu. Masya Allah, alhamdulillah. Sekali pendaftaran kami ada 2.600 pendaftar dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Dari Irian sampai Medan, Aceh pun ada di kami. Masya Allah. Di Kalimantan, dari Sulawesi ada di kami. Mahasiswa. Berarti mereka memang sudah mengenal STDI atau sebagai miniaturnya. Ya. Jadi UIM tadi Ustaz ya. Karena kita punya konsep bahwa saya membayangkan gini Pak. Iya. Bahwa banyak adik-adik kelas kita, bahkan anak-anak kita yang bermimpi untuk bisa mengenyam pendidikan di Timur Tengah, secara khusus di UIM. Iya. Betul, Ustaz. Tapi kan tidak semua itu bisa menjadi kenyataan. Betul. Kapasitas problem utamanya. Kuota yang ditetapkan oleh Jamiah Islamiyah tidak lebih dari 200. Pada suatu momentum ada sampai 250. Tapi hari ini kuotanya di bawah 200.
Padahal lulusan pesantren, lulusan sekolah Islam hari ini yang sudah belajar bahasa Arab lebih dari 10.000 berdasarkan data dari dari asosiasi pesantren-pesantren Salafi, itu lebih dari 10.000 per tahun. Masya Allah. Kemana mereka yang 9.000 lebih itu? Iya betul. Maka hadirnya STDI betul-betul menjadi oase. Masya Allah. Karena apa yang akan mereka pelajari di Jam Selamnya itu mereka bisa pelajari di Jember dengan metodologi dan kurikulum yang sama. Masya Allah. Dan harapannya setelah dari STDI juga bisa langsung mempraktekkan ilmunya saat ini. Nah, kita bahkan punya poin lebih yang tidak didapat di Jam Selamnya. Itu pertama organisasi. Kita ada BEM di Jam Selamnya, tidak ada BEM seperti saya sampaikan. Akhirnya kita terpaksa membuat kamuflase dengan judul namanya mandub, perwakilan. Padahal itu sebetulnya BEM, walaupun kegiatannya ya lebih minim ya, lebih kecil dibanding kegiatan BEM sewajarnya di kampus. Yang kedua adalah pengalaman hidup di tengah masyarakat real. Ini curhat Pak ya. Saya tidak agar tidak dikatakan itu mengada-ada. Iya betul. Ketika saya lulus, ada kesenjangan budaya yang tempat saya menimba ilmu di Madinah beda dengan budaya tempat saya harus kembali, yaitu di Indonesia. Kesenjangan budaya ini menjadikan saya canggung, bingung apa dan bagaimana. Apalagi dari sisi bahasa, kita belajar ilmu dengan bahasa Arab. Sedangkan masyarakat berinteraksi dengan kita kan bahasa Indonesia. Betul. Saya misalnya dalam fikih, belajar ilmu fikih dengan bahasa Arab, sampai di Indonesia istilah yang digunakan ternyata istilah Indonesia, istilah Latin. Misalnya kita belajar hak syuf'ah dalam bahasa Arab fikih. Di Indonesia ternyata tidak pakai bahasa itu, namanya hak preemption. Hak misalnya mendapatkan penawaran terlebih dahulu. Kita belajar tentang saham, tentang berbagai macam trading dan kita belajar istilah namanya bai'ul hamish. Di Indonesia ternyata namanya tidak seperti itu. Ya, ada effort baru bahwa kita harus menjembatani istilah-istilah dalam bahasa Arab untuk kemudian bisa difahami oleh orang Indonesia. Sebagaimana kita juga butuh jembatan agar kita paham tentang praktek perniagaan di lapangan, agar kita bisa koneksikan dengan ilmu yang kita dapat. Ini butuh energi. Banyak orang yang down di sini, Pak. Sehingga mereka menganggap ini transaksi baru, ini akad baru, ini hal baru yang tidak pernah saya pelajari. Padahal sudah belajar. Sudah. Masya Allah. Dan ini tantangan tersendiri. Nah, ketika kita di kampus Indonesia, jembatan itu sudah dibangun. Sehingga ketika saya ngajar misalnya fikih muamalah di Jember, saya ajarkan kalau di Indonesia dikenalnya dengan nama ini. Di Indonesia di bahasanya dengan bahasa ini. Sehingga ketika belajar, langsung tahu bahwa di lapangan adalah ini dan hukum fikihnya adalah ini. Lebih instan. Gitu. Masya Allah. Ya, Masya Allah, Ustaz. Berarti memang dengan apa yang kita pelajari di Arab dan kemudian kita praktekkan di Indonesia, memang ada hal-hal yang perlu kita naturalisasi untuk murid-murid kita bisa paham juga, Ustaz. Ya betul Pak, karena pertama bahasa itu gap terbesar adalah bahasa. Kalaupun kita belajar Indonesia dari referensi Arab, ada gap. Di lapangan tidak kayak gitu misalnya. Bab rohan, kita misalnya bab gade, Pak. Ya. Ada istilah yang kita pelajari rohin wal murtahin. Bahasa Indonesia apa ya? Penggade yang menerima kreditur, gitu kan? Akhirnya kita ketika mau bicara tentang bab pergadean di tengah masyarakat, bingung ini. Rohin wal murtahin dan rohan almarhun fi, masyarakat tidak nyambung. Kita menggunakan bahasa masyarakat, kita tidak ngerti, gitu kan? Akhirnya ada kesulitan di sini. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan bagi pelajar ilmu syar'i, adanya kesenjangan gap bahasa. Belum lagi faktor regulasi yang sudah berlaku di Indonesia. Di Indonesia regulasi sudah sedemikian rupa, dan salah satu problem regulasi Indonesia adalah regulasi Indonesia itu banyak yang masih mengadopsi atau merupakan warisan dari regulasi Belanda.
aturan-aturan KUHP Belanda. Betul. Itu sudah klasik kan, kita semua tahu itu. KUHP Belanda. Ada satu fenomena gini Pak. Belanda itu pada fase tertentu itu berada di bawah pemerintahan Prancis. Daendels itu dari gubernur Hindia Belanda di Indonesia. Dia waktu itu adalah kaki tangan atau gubernur Hindia Belanda dari pemerintahan Belanda yang di bawah kekuasaannya Napoleon Bonaparte, yang telah menguasai Belanda, sehingga Belanda waktu itu yang sebelumnya menguasai Perancis sekarang berbalik. Perancis menguasai Belanda. Itu fenomena. Dan Daendels yang akhirnya menerbitkan KUHP yang diadopsi oleh Indonesia jadi KUHP itu, kitab undang-undang itu adalah mengadopsi Napoleon Bonaparte Note, ya, yang kemudian menjadi undang-undangnya Daendels, undang-undang Daendels. Itu adopsi dari Napoleon Bonaparte Note. Yang Napoleon Bonaparte Note itu ternyata diadopsi dari Mukhtasar Khalil, kitab dalam mazhab Maliki. Maka undang-undang perdagangan di Indonesia lebih identik dengan mazhab Maliki dibanding mazhab Syafi'i. Walaupun sebagian besar untuk akidah mazhab Syafi'i, Ustaz, ya? Untuk dalam ibadah praktis Syafi'i. Tapi praktek amaliyah perdagangan di Indonesia lebih mirip dengan mazhab Maliki dibanding mazhab Syafi'i. Karena sejak zaman Daendels, aturan main yang berlaku di Indonesia itu ternyata adalah aturan main yang diadopsi dari mazhab Maliki. Ini satu fakta sejarah ya. Masya Allah. Gitu. Nah, di sini ini problem tantangan kita salah satunya adalah itu kesenjangan bahasa. Ustaz, ya. Masya Allah, Ustaz, dari yang antum ceritakan tentang sekarang ini harapan STDI sudah tercapai lah, Ustaz, ya. Jadi dan dengan penerimaan yang ribuan, Masya Allah, alhamdulillah. Sampai dengan titik ini, Ustaz, STDI itu menurut antum, Ustaz, selama berada di STDI, mengetuai di STDI itu tantangan terberatnya, Ustaz? Ya, tantangan terberat pertama adalah gini Pak, pengendalian diri. Pengendalian diri kita. Kenapa pengendalian diri? STDI itu boleh dikata unik ya. Ketua, perintis, dan dosennya masih seumur saya. Kebayang nggak problemnya kan? Memimpin teman sendiri yang masih sebaya satu level dan semuanya berstatus sebagai perintis gitu kan. Itu jadi problem. Yang kedua, ustadz dengan keilmuannya, ilmu syar'inya, manajemen itu dunia hal yang berbeda. Tidak berarti ustadz itu kemudian paham manajemen. Tidak berarti paham manajemen berarti ustadz kan gitu. Itu dua hal yang berbeda. Kadang kita merasa diri kita sudah seorang yang paham manajemen, bisa menjadi mudir, padahal banyak hal yang sederhana dalam ilmu manajemen terabaikan. Contoh sederhananya misalnya undang-undang tenaga kerja, hubungan kerja, padahal ya namanya lembaga, kita harus punya aturan main yang jelas. Salah satunya adalah ya ngikuti undang-undang ketenagakerjaan, hak karyawan. Walaupun ustadz itu kan namanya ustadz, tapi status dalam manajemennya adalah karyawan. Nah, satu fase kita ada dualisme status karyawan dan ustadz. Ustadz merasa tidak layak untuk dikatakan sebagai karyawan. Karyawan itu hanya kayak tendik, tenaga administrasi, tenaga. Nah, ini saya rubah. Siapapun yang di STDI semuanya statusnya satu, karyawan. Ini adalah bahasa manajemen. Ada hak dan ada kewajiban. Itu namanya karyawan. Maka terjadi penolakan, berarti gimana dong tidak menghargai ustadz? Di kelas namanya ustadz, di masjid namanya ustadz, tapi di manajemen cuma ada satu status, yaitu karyawan. Sehingga ada evaluasi tentang hak kewajiban yang harus ditunaikan. Ada potong gaji ketika ustadznya telat,
Ada penilaian dari pengguna yaitu mahasiswa. Kita buat angket, mahasiswa menilai ustadznya, metodologi pengajarannya, penguasaan terhadap materi, terhadap macam-macam. Sebagaimana itu berlaku pada sistem di manajemen kampus lain. Itu tantangan terbesar. Dan hari ini alhamdulillah boleh dikata sudah tidak lagi ada ustadz yang di STDI yang merasa risih ketika dikatakan kita adalah karyawan. Karyawan STDI harus demikian-demikian, tidak ada lagi itu risih. Ya. Karena karyawan itu kenapa kita posisikan karyawan? Karena harus kita penuhi juga, Ustaz. Iya, dia punya hak kebutuhannya. Itu harus kita penuhi. Gitu. Salah satu bahasa yang masih kadang muncul, saya katakan kadang, sampai hari ini masih kadang muncul, bahwa kita itu berdakwah ikhlas. Kayak gitu kan bahasa manajemennya. Ikhlas. Kita dakwah itu ikhlas. Ustaz menyampaikan itu ikhlas, yang gitu. Jangan rusak keikhlasan Ustaz dengan urusan gaji, urusan potongan karena keterlambatan. Itu sempat menjadi diskusi waktu itu, walaupun hari ini itu sudah kadang sesekali muncul saja gitu. Saya bilang gini, ikhlas itu tidak ada hubungannya dengan potongan. Yang bersedekah itu ikhlas, bukan dipotong loh, bahkan memberi harus ikhlas. Memaafkan orang yang berbuat salah itu harus ikhlas juga. Terus kemudian tidak digaji pun ikhlas. Bahkan dalil-dalil yang ada itu Nabi memerintahkan kita mengambil muadzin yang tidak mengambil upah dari adzannya, ikhlas. Tapi apakah ada istri yang ikhlas ketika tidak dinafkahi? Bahasa ikhlas hilang di situ. Anak ketika butuh nafkah tidak dinafkahi, yang muncul bukan ikhlas, yang muncul punya duit atau tidak apa-apa. Gitu. Maka ikhlas itu tidak berbenturan, tidak bertabrakan dengan namanya gaji yang layak, bekerja yang profesional, itu tidak bertentangan. Profesional, gajinya tinggi, ikhlas itu lebih baik dibanding tidak digaji, ikhlas. Masalah itu dari bahasa manajemennya kayak gitu, Pak. Itu tantangannya. Tantangan yang berat juga adalah kadang Ustadz itu merasa yang paling berilmu, paling tahu. Ada dua arah yang berbeda. Santri, mahasiswa harus hormat kepada orang yang berilmu, harus nurut, harus melayani, kayak gitu. Tapi kadang kala kita sebagai ustadz ini kadang lupa bahwa orang yang berilmu itu harus bisa sabar dengan orang yang bodoh, lebih bisa toleransi, lebih bisa ulet dalam berdakwah. Jangan ketika umatnya, dalam tanda kutip muridnya itu kurang sopan dengan gurunya, kemudian mutung, kalau gitu tidak mengajar, tidak dihargai di sini gitu. Padahal kita kalau bercermin kepada Nabi sebagai guru yang paling bagus, beliau diusir, diludahi, dimusuhi, bahkan mau dibunuh. Ketika ditawari oleh malaikat penunggu gunung, apakah aku binasakan saja mereka dengan ditimpakan gunung? Kata Nabi, tidak, jangan. Justru aku berharap dari mereka akan terlahir generasi-generasi yang beribadah kepada Allah. Justru ini kadang terabaikan. Ustadz lupa untuk sabar. Ustadz lupa untuk berlemah lembut kepada murid. Nabi, metode Nabi SAW ketika berbicara, beliau mengulang 2-3 kali. Ketika murid diajar sekali 2 kali tidak paham, kata Ustadz ini memang muridnya bodoh gitu. Kita lupa bahwa Nabi itu sengaja mengulang-ulang agar paham. Terus dalam hadis Ibnu Mas'ud misalnya kan Rasulullah SAW yatakhawwaluna bil mau'izah makhafata sa'am. Nabi itu kadang menjarangkan, membuat jeda jarak antara nasihat pertama dengan nasihat kedua dan ketiga, khawatir sahabat tuh jenuh. Nah, kita di pesantren, di sekolah, lupa bahwa santri kita juga jenuh gitu. Jenuh melihat ustadz ini aja ceramah ini itu materi itu saja. Sahabat saja ternyata Nabi khawatir sahabatnya jenuh. Nah, aspek jenuh kadang kita abaikan. Santri harus belajar dari pagi jam 7 sampai jam 2. Nanti habis asar hafalan, habis maghrib halakoh, habis sisa murojaah. Ya kan jenuh, Pak. Betul. Nah kadang kita enggak, santri ini gimana kok jadi kelihatan malas, tidak semangat menuntut ilmu. Padahal ternyata bukannya tidak semangat, tapi santri sedang
jenuh, boring. Gitu. Masya Allah. Ya kadang kita lupa untuk memperhatikan hal itu. Padahal ustadznya saja jenuh ngajar, juga. akhirnya dia ke pantai. Iya. Ke rumah makan refreshing dengan keluarganya. Betul. Untuk mengobati jenuh. Nah, santri obatnya apa jenuhnya, Pak? Kalau udah jadi santri, terbayang nggak kira-kira apa obatnya santri kalau sedang jenuh? Pengen bebas gitu, Ustaz. Nggak boleh keluar dari asrama. Jadwal kegiatannya padat. Kira-kira apa kalau untuk mengobati jenuhnya? Apa, Ustaz ya? Temannya. Oh, iya. Dibully kerjanya. Itu salah satu obat jenuh. Oh, gitu. Saling membuli sesama mereka. Akhirnya timbul kenakalan. Ada lagi pelanggaran-pelanggaran. Jenuh. Akhirnya tidak mau bangun sholat subuh, jenuh, tidak mau belajar, pura-pura sakit. Ada yang mahnya kambuh, kira-kira jenuh, gitu. Ada tiba-tiba gatelan kulitnya, ketika sampai rumah hilang gatelnya, Pak. Karena jenuh. Iya betul, Ustaz. Masya Allah. Tapi Ustaz, memang dinamika dalam dunia pendidikan, Ustaz ya. Itu salah satunya, Ustaz. Terus ini kan sekarang ini antum lebih banyak mempelajari tentang perniagaan juga, Ustaz ya. Dari buku-buku antum juga. Nah, ini dari sudut pandang antum, Ustaz, tentang perekonomian di Indonesia ini, Ustaz, terutama dengan maraknya riba, Ustaz. Nah, itu menurut antum bagaimana, Ustaz, supaya perekonomian kita ini lebih baik lagi dari gini, Pak. Saya sebetulnya tidak spesialisasi di fikih perdagangan. Namun karena kebutuhan masyarakat tentang tema ini tinggi, sehingga frekuensi yang bertanya kepada saya, yang meminta solusi, meminta kejelasan hukum, konsultasi itu sering. Akhirnya mau tidak mau banyak jawaban saya, tulisan saya tentang itu. Sebenarnya saya bukan spesialis di bidang tersebut. Saya belajar fikih secara global. Yang kedua, karena tuntutan banyaknya yang bertanya, banyak yang konsultasi, minta diberikan bimbingan, akhirnya mengharuskan saya mengupgrade diri saya. Akhirnya belajar kembali, baca lagi banyak buku-buku kontemporer ataupun yang buku klasik yang akhirnya saya pelajari kembali. Untuk apa? Untuk mencarikan solusi bagi teman-teman yang bermasalah tersebut dalam perniagaannya. Betul. Saya oprak lagi itu fatwa-fatwa para ulama, baik di level semacam Majma' Fiqh Islami atau yang lainnya, untuk mendapatkan solusi baru atau mungkin pandangan yang berbeda dalam masalah-masalah tersebut. Karena dibutuhkan oleh masyarakat. Karena intinya kita belajar itu bukan untuk sekedar diri kita, tapi juga untuk kita ajarkan dan kita suguhkan sebagai solusi bagi masyarakat yang bermasalah, gitu, Pak. Itu rasanya cuma hanya itu saja, gitu. Jadi makanya saya untuk undang-undangan ceramah saya telah membatasi diri. Saya saat ini yang masih belum banyak yang bisa menggantikan. Saya rasa seperti itu, bukan karena saya hebat, tapi karena belum banyak yang konsen di sini. Masalah muamalah, saya undang-undang itu kalau undangan ceramah saya batasi. Saya hanya di KPMI, teman-teman KPMI saya masih prioritaskan. APSI, Asosiasi Properti Syariah, yang saya masih prioritaskan. Terus kemudian jadi Aksindo, saya koperasi, itu masih saya, kalau memang mendesak, saya prioritaskan. Adapun kalau ceramah-ceramah umum, saya rasa sudah banyak teman-teman yang bisa menggantikan tema-tema seperti itu, Pak. Oh, Masya Allah. Jadi memang jurusan antum fikih sebenarnya, Ustaz ya? Fikih, betul. Cuman karena memang banyaknya permintaan dari para praktisi, ya, Ustaz ya? Ya, konsultasi dari para praktisi itu akhirnya dikesankannya saya spesialisnya. Saya bukan spesialis di situ. Masya Allah. Tapi kalau pandangan antum sendiri bagaimana, Ustaz, tentang perekonomian kita sekarang ini? Sedikit nih, Pak. Di Indonesia ini saya rasa kita terdolimi. Ekonomi syariah, ekonomi Islam itu sebetulnya melekat dengan setiap muslim. Petani di ladang, di sawah, pedagang di pasar, termasuk ekonomi rumah tangga di rumah. Itu sudah berdiri di atas pilar-pilar syariat. Istri kita, ibu-ibu kita tidak mau beli babi.
pasar itu Betul. tahu ini ada pedagang babi, ini ada pedagang daging sapi. Dia milih daging sapi padahal itu lebih mahal. Nah, sengaja memilih daging sapi dan tidak mau daging babi itu adalah bagian dari komitmen terhadap ekonomi syariah. Namun praktek perdagangan ini belum diakui sebagai bagian dari ekonomi syariah karena belum tersertifikasi. Belum tersertifikasi itu akhirnya belum, pasar tradisional belum diakui. Padahal di sana banyak pedagang-pedagang praktek-praktek perniagaan yang betul-betul komitmen secara transnasional. Kalau kita tanya pedagang sapi, kenapa tidak jualan babi padahal murah? Modalnya lebih kecil. Nah, itu haram. Ya gitu. Kalau kita tanya kepada misalnya pedagang kelontong, kenapa ditimbang dengan jujur? Ya karena curang itu haram. Saya orang Islam, saya tidak mau makan barang haram. Ketika kita lihat pedagang belanjaannya customer pelanggan itu ketinggalan, disimpankan sama dia. Ketika besok datang dikasihkan. Padahal pembelinya sudah lupa, tapi dikasihkan. Kenapa? Karena ini halal haram, ini bukan hak dia. Ini belum diukur, belum diakui sebagai bagian dari ekonomi syariat. Makanya skala ekonomi syariat Indonesia masih kecil. Masih kecil, ya, belum besar. Padahal umat Islam kita terbesar. Seharusnya sebesar popularitas umat Islam, sebesar itulah skala ekonomi syariah kita. Betul. Tapi kita terjebak pada portofolio bahwa kalau belum tersertifikasi, belum diakui sebagai bagian dari ekonomi. Makanya saya usul kepada MUI, kepada regulator, dalam hal ini KNKS dan yang lainnya, definisi ekonomi syariah ini harus didefinisikan ulang. Ekonomi syariah didefinisikan ulang agar bisa lebih komprehensif, mencakup berbagai praktek ekonomi syariah, baik yang tersertifikasi atau tidak. Yang kedua, saya usul agar sertifikasi itu dirubah. Tidak semua disertifikasi, tapi yang disertifikasi adalah yang produk haram. Adapun produk yang halal, apalagi pelakunya adalah muslim, tidak perlu disertifikasi. Tapi standarisasi kualitas yang harus diberikan. Ini kualitasnya bagus. Ini sudah semacam SNI, ini sudah kualitasnya terjamin kayak gitu. Higienisnya, ada LP POM-nya kayak gitu. Itu untuk memastikan bahwa ini bahan atau makanan ini atau benda ini diproduksi dengan cara-cara yang berkualitas. Adapun yang perlu disertifikasi adalah produk haram. Disertifikasi untuk menjadi sebuah deklarasi bahwa ini produk haram. Jangan yang halal yang disertifikasi. Betul. Sehingga akhirnya menjadikan umat Islam merasa kita bukan bagian dari ekonomi syariah karena belum tersertifikasi. Apalagi untuk sertifikasi itu sendiri butuh biaya yang tidak murah bagi sekelas UMKM. Betul. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, memang bicara ekonomi syariah ini sangat luas ya Ustaz ya. Betul. Dan mungkin pembahasannya perlu waktu khusus kayaknya Ustaz. sangat lebar banget. Masya Allah Ustaz. Tapi Ustaz, Masya Allah ini Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas waktu yang antum sudah sediakan untuk kami Ustaz. Masya Allah, hayakallah. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Ahlan wa rahmatullahi. Baiklah pemirsa, akhirnya waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HiPod Hijrah TV Podcast, Go to Sunnah.